Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dan teman saya Apen Pramiji. Di sini kami akan menjelaskan tutorial tentang analisis data yang terdapat pada program MATLAB. Dalam analisis data, kami akan membahas beberapa materi seperti maksimum dan minimum, jumlah dan produk, statistika, dan terakhir sortir. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang maksimum dan minimum. Di dalam materi ini, kita akan menggunakan beberapa fungsi seperti max dan min. Sebelum kami memberikan contoh, kami akan menjelaskan fungsi dari max dan min. Fungsi max digunakan untuk menghitung nilai maksimum dari elemen vektor yang ada. Sedangkan untuk min sama dengan sintak max yang fungsinya untuk mencari minimum. Selanjutnya, kami akan menjelaskan contoh dari pemahaman fungsi-fungsi yang telah kami jelaskan tadi. Di sini kami mempunyai data, kami misalkan X sebagai data tinggi badan dari 10 orang, dan A adalah data indeks presentasi atau IP dari 4 mahasiswa dalam 3 semester. Yang pertama, kita masukkan data tinggi badan dari seluruh mahasiswa yang ada. Kemudian, masukkan data IP dari seluruh mahasiswa yang ada. Kami akan mencoba untuk memasukkan data tersebut ke dalam MATLAB. Di sini, data tinggi badan kami umpamakan dengan variabel X dengan nilai 175, 177, 173, 165, 160, 170, 174, 177, 168, 170, dan data IP mahasiswa kami umpamakan dengan variabel A. Dengan data IP mahasiswa Agus dengan IP semester pertama 3,3, semester kedua 2,8, semester ketiga 3,3. Kemudian IP mahasiswa Dedi dengan IP semester pertama 3,9, semester kedua 4,0, semester ketiga 3,8. Selanjutnya, IP mahasiswa Tanjung dengan IP semester pertama 3,8, semester kedua 3,5, semester ketiga 2,9. Yang terakhir, IP mahasiswa Vijay dengan IP semester pertama 2,9, semester kedua 3,2, dan yang terakhir semester ketiga 3,1. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk menerapkan data-data tersebut ke dalam MATLAB. Yang pertama, kita masukkan variabel X sebagai data tinggi badan dari keseluruhan mahasiswa. Kemudian kita masukkan data IP untuk setiap mahasiswa.
Setelah itu kita akan mencari nilai maksimum dari data tinggi badan tiap mahasiswa. Di sini kita menggunakan fungsi max. Nah, data yang telah kita dapat adalah 177. Kemudian kita akan mencari atau menghitung IP tertinggi pada setiap semester dan menghitung IP tertinggi dari setiap mahasiswa. Jadi kita menggunakan fungsi max. Maka hasil yang didapat akan muncul pada comment window. Kemudian kita akan menghitung IP tertinggi yang pernah dicapai mahasiswa selama 3 semester. Di sini kita masih menggunakan fungsi max. Caranya kita ketikkan max pada comment window. Kemudian hasil akan muncul pada comment window. Jadi IP tertinggi yang pernah dicapai mahasiswa selama 3 semester adalah 4. Selanjutnya kita akan bahas materi mengenai jumlah dan produk. Di sini kami akan langsung memberikan sebuah contoh mengenai jumlah dan produk, yaitu kita akan mendefinisikan sebuah vektor Y dan metrik B sebagai berikut. Vektor Y kita isi dengan nilai 1, 4, 9, 16, dan 25. Kemudian untuk metrik B kita isi dengan nilai 1 sampai 9. Setelah vektor dan metrik terbentuk, kita akan mencari nilai dari kedua vektor dan metrik ini. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menjumlahkan nilai elemen pada vektor Y dengan cara kemudian kita akan menjumlahkan nilai elemen dari setiap kolom di metrik B dengan cara
Selanjutnya kami akan mencoba untuk menjumlahkan nilai pada elemen Y dengan cara maka hasil yang didapat adalah 55. Kemudian kita akan menjumlahkan nilai elemen dari setiap kolom di metrik B. Caranya kita masih menggunakan fungsi sum. Maka hasil yang didapat adalah 12, 15, dan 18. Hasil tersebut adalah hasil dari penjumlahan metrik 1 sampai 9. Sum di sini fungsinya untuk menjumlahkan nilai pada setiap elemen vektor. Kemudian di dalam materi jumlah dan produk kita akan mempelajari mengenai fungsi cum-sum yang fungsinya untuk menghitung vektor berukuran sama dengan X berisi jumlah kumulatif elemen X, yaitu elemen kedua ialah jumlah dari elemen pertama dan kedua dari X, dan seterusnya. Contoh dari fungsi cum-sum ialah seperti yang ada pada comment window ini. Maka hasil yang didapat adalah 1, 5, 14, 30, dan 55. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai statistika. Di sini kita akan belajar tentang analisis data statistik dengan fungsi mean, median, std, dan var. Fungsi mean di sini untuk menghitung rata-rata aritmatik dari elemen vektor X. Sedangkan fungsi median sama seperti sintak mean, tapi untuk menghitung median atau nilai tengah. Kemudian fungsi dari std sama seperti sintak mean, tetapi untuk menghitung deviasi standar atau simpangan baku. Selanjutnya yang terakhir adalah var, sama seperti sintak mean, tetapi untuk menghitung varians. Sebagai contoh, kita gunakan kembali data tinggi badan dan nilai IP mahasiswa seperti sebelumnya. Dengan cara kita ketikkan
Setelah itu kita akan mencoba mencari nilai rata dengan menggunakan fungsi min. Maka hasil yang didapat seperti yang ada pada komen Windows di bawah ini. Kemudian kita akan mencoba mencari nilai tengah menggunakan fungsi median dan std. Maka hasil dapat seperti yang timbul pada komen Windows di bawah ini. Yang terakhir kita akan membahas mengenai sortir. Dalam sortir terdapat beberapa fungsi seperti sort, yang fungsinya untuk menghitung vektor dengan elemen X telah tersortir secara ascending atau dari kecil ke besar. Jika X bernilai kompleks, maka dihitung sort (ABS) X. Mari kita coba komen tersebut pada data tinggi badan mahasiswa. Caranya kita masukkan fungsi sort. Maka hasil yang didapat adalah data yang telah terurut dari kecil hingga besar. Materi dari sortir tersebut merupakan materi terakhir dari video tutorial yang kami buat pada edisi kali ini. Semoga bermanfaat. Mungkin di situ masih banyak terdapat kesalahan, namun semoga Anda bisa mempelajari dari kesalahan-kesalahan tersebut. Dan kami pun akan memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut pada video tutorial yang akan kami buat selanjutnya. Silahkan nantikan video selanjutnya mengenai analisis MATLAB yang terbaru. Terima kasih.